Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri, NIM 2184205015. Di sini saya akan membuat video mengenai sistem gerak hewan dan juga osmoregulasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas fisiologi hewan dengan dosen pengampu Bapak Marta Dinata MSI. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yuk simak video saya sampai akhir. Sebelum kita masuk ke materi sistem gerak hewan, pertama-tama apa sih sistem gerak itu? Sistem gerak itu adalah sebuah sistem yang menghasilkan sebuah gerakan. Sistem ini terdiri dari tulang, otot, dan dibantu oleh persendian, yang mana tulang, otot, dan persendian ini bekerja sama dalam suatu sistem yang nantinya akan menghasilkan gerakan-gerakan pada hewan-hewan. Contohnya hewan itu bisa berjalan, berlari, melompat, dan melata. Nah, pertama kita akan membahas mengenai sistem gerak pada reptil. Pada reptil, sistem geraknya kita contohkan saja pada hewan ular, yaitu ular itu memiliki ratusan ruas-ruas tulang belakang yang diselubungi oleh otot-otot yang kuat sehingga membuat ular itu dapat bergerak meliupkan badannya ke kanan dan ke kiri sehingga dapat bergerak dengan cepat dan dapat merayap ke atas pohon. Kemudian contoh yang kedua ada kadal dan cicak. Kalau kadal dan cicak ini dia memiliki alat gerak yaitu berupa kaki depan dan kaki belakang. Kalau ular tadi tidak ada karena dia mengandalkan otot perutnya saja. Kalau misalnya kadal dan cicak ini dia memiliki kaki depan dan belakang yang dapat digunakan untuk berlari dan merayap ke dinding. Selanjutnya kita akan membahas pada kelas amfibi. Nah, pada amfibi ini contohnya yaitu ada kata. Kata ini hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat, sehingga sistem geraknya itu harus menyesuaikan agar dia bisa berenang dan juga hidup di darat. Pada saat di air dia berenang sehingga membutuhkan otot-otot yang kuat di kakinya agar bisa berenang dengan cepat. Dan saat di darat, kata ini bergerak dengan cara melompat. Dan juga melompat ini didukung oleh otot-otot kakinya yang kuat, terutama otot pada kaki bagian belakang. Selanjutnya kita akan membahas pada kelas Aves yaitu burung. Kebanyakan burung itu hidupnya dapat terbang, namun ada beberapa burung juga yang tidak dapat terbang dan hidup di darat dengan menggunakan kakinya. Burung memiliki struktur tulang sayap yang kuat dan ringan sehingga membuat daya angkat burung itu lebih besar. Bentuk sayap burung ini yaitu disebut dengan airfoil, yang mana udara yang mengalir di bawah sayap burung itu lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung, sehingga udara yang mengalir lambat tadi dapat mengangkat burung sehingga burung dapat naik ke udara dan melawan gravitasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas sistem gerak pada kelas Pisces. Pada kelas Pisces Pisces itu ada ikan, yang mana ikan ini bergerak dengan cara berenang. Ikan itu berenang dengan alat gerak berupa sirip, yang mana sirip-sirip ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ada sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip anus, dan juga sirip ekor yang memiliki fungsinya masing-masing untuk menggerakkan ikan maju ke depan, ke belakang, berputar balik, dan juga untuk ikan itu berlari dari bahaya. Yang terakhir yaitu dari kelas mamalia. Sistem gerak pada kelas mamalia ini bermacam-macam. Yang pertama ada dari hewan yang kurang lincah seperti gajah, kerbau, atau hewan-hewan yang bertubuh besar lainnya dan memiliki kaki yang besar yang menyebabkan mereka kesulitan untuk bergerak dengan lincah.
berbeda dengan seperti harimau, kijang, cheetah itu memiliki kaki yang ramping dan otot-otot kaki yang sangat kuat sehingga membuat mereka dapat berlari dan meloncat dengan cepat. Dan juga pada kanguru yaitu memiliki otot-otot kaki yang sangat kuat yang menyebabkan mereka bergerak dengan cara melompat-lompat. Kemudian pada mamalia seperti primata yaitu monyet dan gorila dan sebagainya yaitu memiliki alat gerak seperti manusia, yaitu memiliki tangan dan kaki, yaitu memiliki gerak atas dan alat gerak bawah. Menurut teman-teman, apa yang terjadi jika ikan air tawar kita masukkan ke dalam air laut? Pasti ikannya merasa stres dan juga bisa-bisa ikannya mati. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan ikan dalam melakukan proses osmoregulasi pada tubuhnya, yaitu ikan tersebut tidak bisa menyeimbangkan konsentrasi larutan yang ada di dalam tubuhnya yang biasa di air tawar dengan lingkungan barunya yaitu di dalam air laut. Kita akan membahas mengenai osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pengeluaran serta pemasukan cairan di dalam tubuh. Proses osmoregulasi ini merupakan salah satu proses fisiologi pada tubuh ikan yang mana fungsinya yaitu untuk menyeimbangkan konsentrasi larutan di dalam tubuh ikan dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses osmoregulasi pada ikan. Yang pertama yaitu pada ikan air laut. Gambar di samping merupakan gambar proses osmoregulasi pada ikan air laut, yang mana ikan air laut ini dia memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya, dan juga ikan air laut ini cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena adanya proses osmosis yang terjadi pada insang dan juga permukaan tubuhnya. Pada gambar dijelaskan bahwa pengeluaran ion-ion garam dari insang dan juga adanya tekanan osmotik air hilang melalui bagian insang dan permukaan tubuh. Karena keluarnya garam dari tubuh ikan laut dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air di dalam tubuhnya, sehingga volume air seni di dalam tubuh ikan keluar lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar dan juga lebih pekat. Tubuli ginjal pada ikan air laut ini dia mampu berfungsi sebagai penahan air untuk di dalam tubuh ikan. Setelah tadi kita membahas mengenai osmoregulasi pada ikan air laut, sekarang kita akan membahas osmoregulasi pada ikan air tawar. Osmoregulasi pada ikan air tawar ini dia berbanding terbalik dengan osmoregulasi ikan air laut, dikarenakan pada ikan air laut dia cenderung lebih banyak minum namun mengeluarkan urin yang sedikit dan juga pekat. Namun pada ikan air tawar ini cenderung lebih sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak, serta urin yang dikeluarkan itu bentuknya tuh encer. Karena pada ikan air tawar ini dia berusaha untuk mempertahankan ion-ion yang ada di dalam tubuhnya. Pada ikan air laut tadi dia kan mengeluarkan ion-ion garam melalui insangnya. Pada osmoregulasi ikan air tawar ini dia mengambil ion-ion garam melalui insangnya dan juga dari permukaan tubuhnya untuk menambah atau melengkapi ion-ion di dalam tubuhnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.